Sehat semua ya. Terus ini udah join semua ya. Coba saya mau lihat udah yang sudah pada simak. Coba angkat tangannya, kasih reaksi tangan yang sudah menyimak biar kita tahu yang sudah menyimak dan hadir. Oke, sudah sebagian besar sudah hadir ya. Ada beberapa yang belum angkat tangan. Baik, insya Allah kita akan melanjutkan perkuliahan kita di mata kuliah Sorof ya. Dan sebelum kita lanjut, ada poin yang ingin Anda sampaikan. Yang pertama terkait dengan nilai, sudah Anda rilis ya, sudah Anda rilis tadi, tapi presensinya sepertinya belum ini, belum kita isi ya. Coba kemarin kita UTS-nya itu kan tanggal 25 ya, kalau tidak salah. Kalau tidak salah tanggal 25 kita UTS-nya, terus soroh mana? Tapi presensinya nanti nggak masuk ke tanggal 25 ya. Presensinya sorof yang dulu kita ujian TS itu di sini kan kemarin ya, di pertemuan ke-16 ini, 12 Mei, seharusnya masuk sini. Tapi ini presensinya nanti nggak masuk sini, masuknya ke ini nih, ke pertemuan ke-8, 30 Maret gitu ya. Ini juga belum saya isi. Coba saya isi dulu ya biar nggak lupa. Jadi seperti itu teman-teman. Eh, Presensi UTS yang dulu di pertemuan ke pertemuan di tanggal berapa itu? Tanggal 25 masuknya ke pertemuan ke-8 tanggal 30 Maret itu. Terus yang berikutnya adalah terkait dengan remedi jika ada yang belum lulus ya. Jika ada yang belum lulus nanti KKM-nya 60, di bawah 60 nanti bisa ujian susulan atau yang belum ujian susulan ya yang belum ujian maksudnya yang belum ujian UTS karena kendala dan lain-lain kemarin itu mulai pekan depan itu sudah bisa ujian nanti berarti mulai hari berapa tuh hari apa pekan depan hari ini kan hari Ahad. Berarti mulai besok hari Senin. Jadi hari Senin itu sampai hari Ahad berikutnya itu sudah bisa mengajukan ujian susulan. Nanti chat di grup aja, tag nama anak. Eh, Antum misalnya si Fulan, eh, sampaikan aja saya belum ujian UTS atau ujian nilai UTS saya itu di bawah 60. Saya ingin ujian susulan misalnya gitu ya. Maka nanti di chat di grup di tag nama anak. Insya Allah nanti kita akan kirimkan linknya dan kita bukakan linknya ulang. Nilainya maksimal 80 jika benar semua. Terus apa lagi tadi? Itu ya, seperti itu. Silakan bisa dicek juga nilainya. Dan nilai itu bukan nilai akhir ya. Nilai UTS itu bukan nilai akhir, bukan nilai akhir UTS-nya. Karena nanti nilai UTS itu akan diambil dari ujian UTS ditambah
nilai tugas kemarin kan ada beberapa kali ya saya kirim tugas ke mahasiswa. Nah, nanti nilai itu akan digabung ke nilai UTS dan dibagi. Misalnya tugasnya dua, maka nilai tugasnya 200, nilai UTS-nya 100. Jika benar semua misalnya, itu nanti dibagi tiga, jadi 100. Dari sini sudah ini ya, sudah paham insya Allah. Halo, suara saya kedengaran? Terdengar Ah, Ustaz. Dengar, Ustaz. Ustaz. Iya, itu ya. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, kenapa nggak Eh, bisa disimpan? Afwan Ustaz, Ana ingin bertanya Ustaz. Gimana, Ustaz? Ya, ada yang ingin bertanya? Nggak ada ya. Afwan Kita Ustaz, lanjut. Ana ingin bertanya Ustaz. Eh, Hah? Benar ada yang ingin bertanya ya? Ya, Ustaz. Monggo. Anak kemarin kan Ustaz, Afwan Ustaz, anak kemarin kan nggak ikut ujian Ustaz. Nah, pas di ujian ini, bagaimana kalau nilai Ana kurang Ustaz? Apakah Ana bisa ikut remedi juga Ustaz? Nih, antum nilai ini kan ujian susulan. Iya Ustaz. Kalau kurang berarti gimana? Apakah bisa ujian remedi lagi gitu ya? Nah, Ustaz. Iya, gak apa-apa sih kalau antum mau remedi daripada saya yang pusing. Ya seharusnya itu sebenarnya ujian remedi ya, dikasih kesempatan itu. Ya nanti minta aja lagi nanti kita kasih. Yang penting jangan mintanya di akhir semester, kayak gitu ya intinya gitu. Kalau antum minta Oh, di nah. akhir semester ya nggak kita layani. Ya, itu terus eh, apa ya tadi ya yang ingin saya sampaikan tadi lupa. Ada lagi yang ingin bertanya? Nggak ada ya. Afan, Ustaz, tadi nilai Ya, paling terkecil itu 60 ya? Berarti di 60. atas 60 nggak perlu remedial gitu, Ustaz. Nggak perlu. Kalau di bawah ya 55 juga nggak perlu sih sebenarnya 55 ke atas itu nggak perlu. Tapi kalau antum mau yang di bawah 60 itu kita mesti bolehkan untuk remedi tapi nilai maksimal nanti 80 ya, nggak bisa 100 karena ya hukuman bagi yang ini yang telat ujian. Biar ke depannya kalau bersama anak usahakan ujiannya tepat waktu. Oke, ada lagi? Nggak ada ya. Kita lanjut. Kemarin sampai halaman berapa ya? Saya buka dulu PDF-nya. Apa Ustaz? Biasanya saya kasih alfa itu. Kalau nggak ujian. Nah, biasanya di UAS nanti nih, ini sebagai informasi aja, di UAS nanti, ujian UAS nanti, nggak ada namanya ujian susulan, gitu. Nanti langsung ujian remedi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh akademik, gitu. Jadi usahakan untuk UAS nanti, teman-teman, usahakan ujian tepat waktu di jam yang sama diusahakan. Kalau nggak bisa, berarti harus ikut ujian remedi yang ditetapkan oleh akademik jadwalnya dan itu berbayar. Itu berbayar. Kalau nggak salah, satu mata kuliah itu 70.000. Seperti itu teman-teman. Ini hanya sebagai informasi biar antum siap-siap nanti UAS biar nggak bayar gitu. Kenapa dibayar Ustaz?
ya berdasarkan pengalaman kita sebelum-sebelumnya, ya ini hasil evaluasi sih sebenarnya dari tahun-tahun sebelumnya. Nggak diberlakukan untuk bayar itu mahasiswanya pada minta ujian di luar perkuliahan. Akhirnya diaturlah SK baru oleh ketua. Nanti ujian yang tidak lulus atau ujian yang remedi bagi yang tidak ujian itu nanti diatur oleh akademik melalui akademik aja, biar mahasiswanya tidak mengganggu apa namanya, biar mahasiswa tidak mengganggu waktu libur dosen. Dan juga kadang kan dijapri oleh kadang ada beberapa dosen dijapri oleh mahasiswa minta ujian remedi, itu nggak direspon seperti itu, dan kasihan kepada mahasiswanya. uh, Direspon, enggak tidak direspon, akhirnya yaitu dibuatkan aturan biar akademik aja yang melayaninya, terus nanti akademik yang mengatur jadwalnya, terus nanti akademik yang apa tadi yang komunikasi dengan dosennya. Nah, karena apa ujian susulan ini adalah di luar dari perkuliahan, yang 70.000 itu untuk dibayarkan ke dosennya seperti itu, karena membimbing mahasiswa di luar dari jam uh, kerja mereka. Terus yang selanjutnya juga sebagai hukuman bagi mahasiswa, ya biar ini loh, biar ancang-ancang jangan sampai uh, ujiannya telat seperti itu, atau biar belajarnya serius biar lulus seperti itu. Itu kalau nggak salah gambaran terkait dengan ini. Karena sebelum-sebelumnya juga tidak ada ujian susulan yang diatur oleh akademik sebelumnya. Dan ini diatur berdasarkan apa ya, hasil eh, apa namanya, seperti di kampus-kampus lain seperti itu. Kampus-kampus lain seperti itu di negeri khususnya, ya seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Mana tadi? Udah kelihatan nggak bu anunya, PDF-nya? Mana ya Belum Ustaz. PDF-nya? Apa Ustaz izin bertanya? Iya, Eh, untuk apakah boleh Ustaz soal UTS kemarin kita bahas bersama Ustaz supaya tahu salahnya di mana gitu. dibahas saat perkuliahan ya. Eh, Kalau boleh Ustaz. Kalau dibahas di perkuliahan kayaknya nggak bisa, karena nanti khawatirnya eh, apa sih kita ini jam materinya itu nanti tidak tercapai gitu. Materi yang telah ditentukan di awal nanti tidak tercapai. Bisa, boleh nanti didiskusikan di grup atau sama teman-teman yang lain. Tapi diskusinya sebelum ini ya, sebelum masa atau setelah masa ujian susulan. Nanti kan ujian susulannya eh, dilaksanakan mulai hari Senin sampai hari Ahad berikutnya. Setelah itu nggak ada lagi, kecuali yang sudah ujian susulan tapi nilainya kurang dari 60. Seperti itu. Kalau dibahas sekarang, nanti malah yang belum ujian nanti tahu jawabannya. Karena Baik nanti Ustaz. ya soalnya kurang lebih ya seperti itu juga nanti. Oke, kita lanjut ya. Di halaman berapa terakhir kita? Ada yang ingat nggak? Nah, kita ada nggak sih catatan saya di grup halaman terakhir pembahasan ini PTS? Oh, nggak ada ya. Oke, kita mungkin ada yang akhwat yang pernah catat halaman berapa kita? Uqbatu Ibnu Amir. Kayaknya belum nih. Di atas kayaknya.
Ini kayaknya. Ya, ini terakhir ya. Ta'til af'al mudha'afa ats-tsulatsiyatu minal abwabit taliyah. Ini sudah, berarti kita masuk ke bab baru. Oh, ini Uqbatu Ibnu Amir. Baik. Sekarang saya minta ke Ustadz Firman Ardiansyah. Dibaca dulu saat judulnya, terus apa eh, teksnya atau mufrodah jadidahnya. Nah, Ustaz. Monggo, Ustaz, Ana. Ustadz. Mm-mm. Tulisannya kelihatan, Tidak, Lama Ustaz. Ustaz. ya? Lama Ustaz. Oh, belum ya. Saya kira sudah muncul. Sini. Sudah ya, sudah kelihatan ya? Halo Ustaz. Iya, monggo, silakan. Judulnya dulu, Uqbatu bin Amir. Uqbatu bin Amir. Al-Kalimatul Jadidah. Al-kalimatul jadidah wasitatun ra'yun suhbatun qurra'un jamak qari. Kana Uqbatu bin Amir yaisu kharijal Madinah wa yastaghilu bi ra'yil ghanam. Walamma wasala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal Madinati muhajiran min Makkah alima Uqbatu biwusulihi fadhahaba ilaihi wa waqafa baina yadayhi wa aslama thumma ada ila ghanamihi ja'a ma'a Uqbata ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masna asyra rajulan aslamu jami'an thumma adu ma'ahu ila ra'il ghanam aidan wa kanu kullama aradu ay yasma'u syai'an min kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu li Uqbata qif 'inda ghanamina sanadhhabu wa na'udu wa sanadhkuru laka ma nata'allamuhu min Rasulillahi kana ar-rajalu kana ar-rijalu sadiqina fima wa'adu bihi Uqbah walakinna Uqbata arada ay ya'khudal ilma an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min ghairi wasitati taraka Uqbatu ghanamahu wantaqala ilal Madinah fawajada hunaka khayran aziman yang tadhiruhu bi suhbati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi ada sanawatin qalilatin Ba'da, oh ba'da sanawatin qalilah sara Uqbatu aliman wa min qurra'il Qur'ani karimil ma'rufin thumma qaidan min quwwadil muslimin. Tayyib. Oke, satu lagi eh, yang baca siapa nih? Kita cari dulu. Yang belum pernah baca siapa ya? Ustazah Najwa Lupita pernah baca nggak? Sudah, Ustaz. Ustazah Eka Lutfia, Pernah, Ustaz. Ustazah Nurul Farah, Pernah, Ustaz. Ustazah Ahya,
Nur Faza. Pernah, Ustaz. Sudah semua ya. Berarti sudah baca semua nih. Coba kita minta ke Ustadz Didik. Ustadz Didik. Ulang saat bacanya. Mana tadi? Gimana ya? Naam, Ustaz. Mana sih ini? Di oh ini. Ya, judulnya. Uqbatu bin Amirin. Terus Al-kalimatul jadidatu wasitatun ra'yun suhbatun qurra'un jam'u qari. Kana uq kana Uqbatu bin Amirin ya'ishu kharijal madinati wa yashtaghilu bi ra'yil ghanami. Walamma wasala Rasulu sallallahu alaihi wasallam ilal madinati muhajiran min Makkah. Alima Uqbatu bi wusulihi fadhahaba ilaihi wa waqafa baina yadayhi wa aslama thumma ada ila ghanamihi. Ja'a ma'a Uqbata ila Rasuli sallallahu alaihi wasallam ithna asyara rajulan aslamu jami'an thumma adu ma'ahu ila ra'yil ghanami aidan wa kanu kullama aradu an yasma'u syai'an min kalami Rasuli sallallahu alaihi wasallam qala li Uqbata qif 'inda ghanamina sanadhabu wa na'udu wa sanadkuru laka ma nata'allamuhu min Rasulillah. Kana rijalu sadiqina fima wa'adu bihi Uqbah walakinna Uqbata arada an ya'khudha al-ilma an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min ghairi wasitatin. Taraka Uqbat taraka Uqbatu ghanamahu wa intaqala ilal madinati fawajada hunaka khairan 'aziman yantadhiruhu bisuhbatir Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ba'da sanawatin qalilatin sara Uqbatu 'aliman min min qura'il Qur min qura'il Qur'anil Karimil ma'rufina thumma qa'idan min quwwatil muslimina. oke, kita baca dulu. Nanti kita kembali lagi. Kita baca dulu ini. Coba siapa yang Ustazah Alkia. Ustazah Alkia dibaca ini. تصريف الفعل المثال الثلاثي. الجملة وقف عقبة بن بين يديه. الفعل المثال الثلاثي وقف الشرح. وقف فعل ماض ثلاثي من المثال لأن أوله حرف علة الواو ومضارعه يقف محذوف الفاء dan seterusnya. Ya, silakan. Ya, na'am Ustaz. Tasriful fi'lil mithalis thulathi. Al-jumlatu waqafa uqbatu baina yadayhi. Al-fi'lul mithalus thulathi waqafa. Asyarh waqafa fi'lun madin thulathi minal mithal lianna awwalahu
حرف علة الواو ومضارعه يقف محذوف الفاء. الجملة وجد هناك خيرا عظيما. الفعل المثال الثلاثي وجد. الشرح وجد فعل ماض ثلاثي من المثال لأن أوله حرف علة الواو ومضارعه يجد محذوف الفاء. الجملة قف عند غنمنا. الفعل المثال الثلاثي قف. الشرح قف فعل أمر فعل أمر من المثال فعل أمر الثلاثي فعل أمر من المثال الثلاثي حذف أوله في صيغة الأمر. حذف حذف أول ya, bukan awala ya. Awal. Baik. حذف Bagus. أوله. Sekarang kita lanjut ke mana nih? Masih ya, ini masih ada lanjutannya kan? Bukan? Iya, masih lanjutannya ya. Oh, bukan. Oh iya, ini lanjutannya, ini satu. Lahid mayadi al-fi'lu misal. Oke, kita lanjut lanjut Ustazah. Lanjut lahid mayali. نعم أستاذ. لاحظ ما يلي. الأول الفعل المثال هو ما كانت فاؤه حرف علة. الثاني يحذف حرف العلة في مضارع الفعل المثال الثلاثي وأمره. Terus? lanjut Ustaz. Iya, lanjut. اقرأ الجمل التالية. الماضي وقف. أنا وقفت أمام القاضي. نحن وقفنا أمام القاضي. المضارع أقف نقف. الماضي أنت وقفت أمام القاضي. المضارع تقف. الأمر يا هارون قف. أنت الماضي أنت وقفت أمام القاضي. المضارع تقفين. الأمر يا فاطمة قفي. الماضي أنتما وقفتما أمام القاضي. المضارع تقفان. الأمر يا طالبان قفا. الماضي أنتم وقفتم أمام القاضي. المضارع تقفون. الأمر يا رجال قفوا. الماضي أنتن وقفتن أمام القاضي. المضارع تقفن. الأمر يا نساء قفن. الماضي هو وقف أمام القاضي. المضارع يقف. الماضي هي وقفت أمام القاضي. المضارع تقف. الماضي هما وقفا أمام القاضي. المضارع يقفان. الماضي هما وقفتا أمام القاضي. المضارع تقفان. الماضي هم وقفوا أمام القاضي. المضارع يقفون. الماضي هن وقفنا أمام القاضي. المضارع يقفن. Oke. Kita kembali dulu sebentar di apa namanya di nas ini ya, cerita sedikit cerita di sini. Oke, kita minta ke siapa nih? Kita minta ke ada yang mau menerjemahkan?
Ada yang mau coba terjemahkan? Dibaca dulu, terjemahkan sedikit-sedikit. Coba Ustazah siapa ya? Ini kebanyakan yang akhwat ya. Ustazah Gifar Azka Mumtaz. Ini Ustadz ya, Ustadz Gifar. Ikhwan ya. Coba Ustadz Gifar latihan menerjemahkan. Uqbah Ibnu Amir. Ada nggak Ustadz Gifar? Ada? Tidak ada? Mana tadi? Ustadz Gifar Azka. Angkat tangan ini tapi mana ya orangnya? Tidak ada orangnya. Mana grupnya tadi? Sorof. Siapa nih? Mana Atika? Ustazah Atika. Hmm, coba. Coba yang Ustazah Nabila jadikan saya co-host gitu. Nanti yang nggak aktif saya keluarkan dari Zoom. Oke, mana tadi Ustadz Gifar? Tidak, tidak ini ya, tidak ada ya. Kita keluarkan dulu dari Zoom. Oke, sekarang Ustazah, Pak, Ustazah siapa ya yang paling atas saja? Ustazah Okti Aulia. Hadirah Ustaz. Ya, coba diterjemahkan. Apa baca dulu satu pak satu satu paragraf terus diterjemahkan. Nam Ustaz. Kana Uqbatu bin Amirin ya'ishu kharijal Madinati. Dahulu Uqbah bin Amir hidup di luar Madinah. Mm-mm. Wa yashtaghilu bi ra'yil ghanami, dan dia sibuk dengan menggembala kambing. Iya. Ya. Walamma wasala Rasulullah sallallahu alaihi Terus, wasallam ilal Madinati muhajiron min Makkah, dan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah hijrah dari Mekah, alima Uqbatu biwusulihi, Uqbah mengetahui kedatangannya. mm-mm. Fadzahaba ilaihi, maka Uqbah pergi menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa Iya. waqafa baina yadaihi, dan dia Uqbah membawa di antara tangan baina yadaihi, dan Di sekitarnya, apanya itu di sekitar dan beliau. dan Uqbah berhenti di sekitar beliau. Begitu Ustaz. Iya. Hmm. Wa aslama summa ada ila ghanamihi, dan kemudian aslama, kemudian Uqbah ma- masuk Islam, dan dan aslam aslama, eh, Iya, masuk Islam ya. dan masuk Islamlah Uqbah, kemudian ada dia Uqbah kembali ke kambingnya. Ja'a ma'a Uqbata ila Rasuli sallallahu alaihi wasallam ithna asyara rajulan. Datanglah Uqbah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama 12 rajulan, apa namanya, orang laki-laki. As- Ithna asyara 12 ya. Ya, Terus, 12 orang laki-laki. Aslamu jami'an. Mereka semua ber apa namanya? Mereka semua masuk Islam. Tsumma adu mm, ma'hu ila ra'yil ghanami aidon. Kemudian mereka
12 orang laki-laki itu kembali bersama Uqbah untuk menggembala kambing juga. Mm-mm. Wa kanu kullama aradu an ayyasma'u syai'an min kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu li Uqbata qif 'inda ghanamina, dan setiap kali mereka ingin mendengar sesuatu dari perkataan Rasul, dari kalamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Wasallam. mereka berkata kepada Uqbah, eh, Qif inda konamina. Ini bagaimana? Qif, Hah? berhenti, Tunggu gitu ya. Tunggu. tung- tunggu inda konamina di antara kambing Nggak, kita. maksud tuh istilahnya kita sekarang itu kita titip kambing kita ya gitu. Oh, nah, Ustaz. Titip Hmm. kambing kita. Sayadhabu wa na'udu, dan kita pergi dan kita menemui Rasulullah. Wa sanadkuru laka ma nata'allamuhu min Rasulillah, dan sanadkuru itu mengingatkan kami. Bukan mengingatkan, ini kita istilahnya kita kasih tahu nanti apa yang itu. Oh, ya. Dan akan kami beritahukan kepadamu apa yang kami pelajari dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mm-mm. Kana rijalu shodiqina fima wa wa'adu bihi Uqbah, dan dan ada seorang laki-laki Bukan shodiq, seorang rijal. dan orang laki-laki Rijal itu ya mereka, laki-laki tadi 12 orang. dan mereka Iya, laki-laki dan mereka dan laki-laki tadi 12 orang sodikina. orang yang jujur Hmm. fima Ketika ketika wa'adu ber bertemu Rasulullah. eh bukan berjanji. oh iya, Da- dan mereka adalah orang yang jujur ketika mereka berjanji kepada Mm-mm. Uqbah. Walakin Uqbata aroda ayya an yahuda an yahudal ilma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Salam. ghairi wasitotin. Mm-mm. Akan tetapi Uqbah ingin mengambil ilmu juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa wasitotin, Tanpa eh, pe, tanpa perantara. iya. Taraka Uqbatu ghanamahu, dan Uqbah meninggalkan kambingnya. Wantaqala ilal Madinah, dan kemudian bertolak apa namanya, pergi gitu ya Ustaz. Balik, Oh, dan kembali kembali ya, balik kembali. ke Madinah. Hmm. Fawajadahuna ka khairon aziman yantadhiruhu rasuli bi sohbati rasuli sallallahu alaihi wasallam, dan di sana Uqbah mendapati khairon aziman khairon Banyak kebaikan banyak kebaikan yang menunggunya untuk sohbati, eh, sambil cari ya Ustaz. Sambil cari iya, banyak kebaikan yang didapatkan oleh Uqbah ketika pertemuan dengan beliau apa beliau menemani, beliau menyertai gitu ya. Bisuhbah itu menyertai. Mm. Dan Uqbah, dan di sana Uqbah mendapati banyak kebaikan yang yang beliau yang disertai Yang men- beliau dapatkan yang ketika beliau dapatkan ketika bertemu bertemu dengan Rasulullah. ya boleh bertemu, boleh bersahabat, boleh menyertai, boleh Iya. hidup bareng gitu. Suhbah itu kan berbarengan. Terus Ya. lanjut. Ba'da sanawatin qalilatin sara Uqbatu aliman wa min qurra'il Qur'anil Karim al-ma'rufina.
Setelah beberapa tahun yang sebentar, jadilah Uqbah seorang alim, orang yang berilmu dan termasuk pem, penghafal, pembaca Al-Qur'anul Karim, al-ma'rufina yang ma'ruf. Begitu Ustaz. Yang terkenal. Yang terkenal. Summa qaidan min quwadil muslimin. Kemudian dia menjadi pemimpin dari para pemimpin orang-orang muslim. Iya. Oke, bagus. Ustazah siapa tadi? Okti Ustaz. Ustazah Okti Mumtaz. Oke, teman-teman, semoga bisa dipahami ya. Jadi mungkin sedikit kesimpulan dari kisah ini yang bisa kita petik ya, di antaranya adalah meskipun latar belakang seseorang itu sederhana ya, seperti sahabat Uqbah, beliau adalah pengembala domba, maka tidak menghalangi beliau untuk menjadi tokoh yang penting dalam masyarakat ya, meskipun beliau adalah orang yang istilahnya bahasa kita sekarang orang yang sederhana, orang biasa gitu ya, tetapi dari eh, kesungguhan, dari kejujuran, dari amanah yang ia lakukan dalam kehidupannya, maka Allah mengizinkan orang tersebut menjadi orang yang terkenal, orang yang sukses, orang yang justru yang diabadikan ya. Uqbah ini salah satu sahabat Nabi yang diabadikan di dalam sejarah-sejarah kaum muslimin ya, sebagai ibrah bagi kaum muslimin. Intinya adalah kita yang susah, kita yang mungkin saat ini nggak paham apa bahasa Arab, tapi kalau kita sungguh-sungguh, kita jujur pada diri sendiri, kita rajin murojaah, rajin belajar, suatu saat kita akan menjadi orang. Ya, maksudnya orang yang di apa istilahnya ya, dipercaya, orang yang orang yang dikenal dan seterusnya, sebagaimana contoh dari sahabat Uqbah radhiyallahu anhu, orang biasa menjadi orang ahlul ilmi, ahlul qura, dan sebagai pemimpin di antara pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Naam, jadi pembahasan kita hari ini adalah terkait dengan fiil al-mithal. Ya, ingat-ingat ya, fiil al-mithal. Jadi fiil mithal itu apa sih? Tadi udah dijelaskan di kitab ini. Fiil mithal itu, coba kita lihat kaidahnya. Nah ini nih. Hmm, fiil mithal itu adalah fiil yang fiilnya itu huruf huruf illat ya. Fiilnya itu huruf illat. Ah, terus di sini salah satu contoh adalah fiil waqafa, waqafa wajada. Ini adalah, ingat-ingat ya, fiil misal itu adalah huruf misalnya, huruf illatnya di awal, yaitu huruf waw di sini. Oke, mana tadi tuh? Ini ya. Di sini insya Allah kita paham ya terkait dengan tasrifnya wakofa, dan ini meskipun antum sudah paham, ana mewajibkan kepada semuanya untuk menghafal tasrif wakofa ini, tasrif lugawi yang ke bawah ya, apa istilahnya. Wakofa, wakofa, wakofu, wakofat, wakofata, wakofna, wakofta, wakoftuma, wakoftum, wakofti, wakoftuma, wakoftunna, wakoftu, wakofna. Ini fiil fiil madi.
Sedangkan fiil mudhoreknya sama seperti di sini, dari huwa di sini dulu mana nih? Dari domir huwa sini ya, yakifu, yakifani, yang kedua yakifuna hum, takifu, takifani, yakifna, sama seperti fiil-fiil sebelumnya. Awalnya ya, 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 kemudian ta, ta, ya. Di sini ya, untuk mengingatkan kita cara mudah untuk menghafal tasrif fiil mudhore, ya kita ingat huruf pertamanya. Ya, 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 ta, ta, ya. Ya, yakifu, yakifani, yakifuna, takifu, takifani, yakifna. Kembali lagi ke ya untuk domir hunna. Demikian juga untuk orang kedua, huwa huma hum ya huma hunna, orang ketiga, orang kedua anta antuma antum anti antuma antuna. Ini orang kedua namanya, atau diistilahkan dalam bahasa Arab adalah al-mukhatab ya. Ini adalah al-mukhatab yang ini. Maka i'rabnya takifu takifani takifu takifuna, ya kan? Anta antuma antum takifu takifani takifuna. Kemudian anti takifina, sini agak berbeda. Takifina antuma takifani, antunna takifna. Ini yang membedakan antara yang orang ketiga dengan orang kedua ya, untuk domir yang perempuan, jamak yang perempuan, antuna tetap pakai tak di awalnya, sedangkan hunna dia tidak menggunakan tak tapi dia menggunakan ya, ya kifna. Oke, ya nisa'u kifna. Terus nanti untuk yang fiil amr, fiil amr sekarang ini di sini contohnya, fil amir tuh hanya untuk orang kedua saja. Adapun orang ke satu atau mutakalim, ya kan, atau orang ketiga goib, maka tidak ada fiil amarnya. Yang diperintahkan hanya orang yang diajak bicara. Maka di sini kif, ya, fiilnya waqafa yaqifu, wawunya jadi hilang. Kif, ya. Beda dengan fiil sahih. Sahih misalnya dhahaba, maka fiil amarnya idhab. Dhahaba yadhabu, ya, ya-nya berubah menjadi hamzah, digantikan dengan hamzah. Oke, gambaran kurang lebih seperti itu. Oke, sebelum kita lanjut, mungkin ada yang belum paham. Silakan, kalau sudah paham semua, kita lanjut di bawahnya. Ustadz Afan izin bertanya, Iya. yang keterangan syarah yang waqafa fi'lun madhi thulathi minal misal li anna awalahu harful 'idhah al wawu wa mudhari'uhu yakifu mah mahdhuful fa. Yang maksudnya yang mahdhuful fa itu bagaimana Ustaz? Oh, mahdhuful fa. Maksudnya gini, mana sih tadi? Yang mana tadi antum? Halaman berapa ya? Ini ya, ini ya, Halaman ini kan? ya Ustaz, yang bawahnya itu Ustaz. Mahdhuful fa. Yang ini kan? Ini kan? Ya kan? Oke, ini kan wakofa yakifu kif, gitu kan? Wakofa yakifu kif, fil madinya wakofa, fil mudhari'nya yakifu. Maka di sini katakan wakofa fil madi sulati minal mithal li anna awwalahu harfu illah. Harfu illahnya adalah waw. Wa mudhari'uhu yakifu, ya, mahdhuful fa. Maksudnya itu eh, ya ini bukan eh, faul fi'li, itu maksudnya. Bukan faul al-fi'li. Paham ya? Jadi ini ya ini tuh bukan faul fi'li, tapi dia huruf mudhoro'ah namanya. Huruf mudhoro'ah. Makanya dikatakan mahdhuful fa. Fa-nya itu maksudnya huruf pertama. Kan kita udah pelajari faul fi'li
ainul fi'li, lamul fi'li. Masih ingat nggak itu? Nah, Ustaz. Nah, karena ya ini adalah huruf mudhoro'ah di fi'il mudhore, maka asalnya tadi wawu, di sini fi'il madhi ada wawunya, dan wawu ini adalah fa'ul fi'li. Ketika berubah jadi mudhore menjadi yakifu, dan wawunya hilang. Gitu kan? Makanya dikatakan mahdhuful fa, maksudnya fa'ul fi'li pada fi'il mudhore itu hilang karena fa'ul fi'linya itu adalah wawu. Berbeda dengan misalnya fil sahih, dhahaba yadhabu. Mana mana ya? Saya tulis seperti apa ya? Bisa nggak saya tulis ini? Saya tulis di sini misalnya dhahaba, untuk penjelasannya. Dhahaba yad yadhabu. Nah, di sini di dhahaba yadhabu ini mana faul fiilnya? Ini ya, dha ya. Iya enggak? Halo? Nah, Ustaz. Injil, Ustaz. Ya, faul fiilnya ini kan, dha ini kan. Ya, Sedangkan di fiil mudhari mana faul fiilnya? Ya apa dha? Za. Dha. Zaz. Kalau ya ini apa? Huruf mudhara'. Ya, harful mudhari'ah. Maka di fiil sahih tidak dihapus fa fiilnya. Berbeda dengan fiil misal. Misal dia itu terhapus faul fiilnya seperti itu. Dan ya itu adalah ya mudhari'ah, bukan ya faul fiil. Paham sampai sini? Nah, Syabas. Ustaz. Oke, syukron. Oke, lanjut. Ada lagi? Nggak ada ya? Jazakumullah khairan, Ustaz. Wa iyyakum. Nggak ada ya, kita lanjut. Kalau tidak ada, saya rasa ini sudah bisa dipahami. Tinggal antum menghafal fi'il madhi, fi'il mudhari sama fi'il amr. Fi'il amrnya kif, kifa, kifu, kifi, kifa, kifna gitu. Karena tasrif fi'il amr untuk fi'il mithal dengan fi'il yang lain yang ada harful illahnya itu ada yang berubah, ada yang berbeda gitu, ada yang berbeda. Contohnya yang berbeda itu misalnya apa ya? Fiil sahih salim kalau nggak salah, apa pokoknya ada perbedaan. Jadi awalnya dia pakai harf illat, misalnya apa ya? Misalnya saro yasiru, misalnya gitu ya. Saro yasiru itu ada alifnya di fa filnya, di ain filnya. Saro saro saru, nah itu fil madhi. Yasiru yasironi yasiruna fil mudhari. Pas fiil amarnya sir gitu. Kemudian nanti fiil amr untuk yang antuma bukan siro, bukan, tapi siro, ada panjangnya. Ada matnya, yaitu ya, sir siro siru gitu. Kalau ini kan kifa, nggak pakai kifa, jadi itu harus bisa membedakan antara antum harus ingat ini fiil apa fiil misal itu seperti itu cara mentasrif fiil amarnya. Kif, kifa, kifu, kifi, kifa, kifna gitu. Kalau fiil apa namanya fiil yang wazannya fa'ala yufailu berarti sir, siro. Awalnya nggak ada ya-nya tuh sir, sin sama ro. Setelah antuma siro ada ya-nya. Kemudian antum siru gitu. Seperti itu ya. Makanya dalam Al-Quran atau ya dalam Al-Quran dikatakan fasiru fil ardi, ya, maka berjalanlah ya di bumi. Oke, jadi ada perbedaan, intinya ada perbedaan untuk, dan sedikit berbeda memang misal untuk yang misal. Terus mana lagi tadi?
yang ini ya, yang ini, yang ini, yang saya katakan tadi, yang ini nih, fiil amrnya. Jadi kifi, apa, kifa, antum ya, kifu, kifi, karena ada orang, ada teman-teman dari mahasiswa itu uh, mengi'rab fiil misal sulasi untuk fiil amarnya, dia menambah untuk domir antumnya dia menambah ya di tengah-tengah kof dengan fa. Padahal itu keliru. Yang benar adalah tidak ditambahkan huruf ya-nya di tengah-tengah. Berbeda dengan fiil saro atau koma yakumu. Karena sama aja. Koma kum, ya kan satu ketika awalnya. Saro sir. Kemudian wakofa kif. Dua huruf ketika domir anta. Tapi ketika pindah ke domir antuma berbeda nanti. Kalau saro berarti si sir siro. Kalau apa tapi koma kum kuma, bukan kum kuma, koma ya kumu, kum kuma, ya tetap kum kuma gitu ya. Eh, ada pokoknya yang ada tambahan daripada huruf-huruf kedua daripada fiil amar. Oke, selanjutnya kita masuk ke, nah ini contoh yang lain, yang fiil misal. Fiil misal itu nanti adalah contoh ya isa. Apa arti ya isa? Dia hidup, Ustaz. Ya isa itu Asa. putus asa, ya putus asa. Nah, ya isa ini termasuk juga fiil misal, jenis fiil misal, karena huruf ilatnya di awal. Sedangkan i itu bukan huruf ilat. Huruf ilat itu apa sih? Huruf yang cacat, yang sebagai fungsinya sebagai mad. Kalau ini hamzah namanya, yang setelah ya ini hamzatul qat'in namanya. Oke. Di sini ya isa, apa fiil mudhoreknya ya isa? Yai asu, terus fiilnya, fiil amalnya ias gitu ya. Kemudian wadoa ya juga. Kemudian kalau tawaqqa ini bukan fiil sulasi ya. Oke, coba kita, siapa yang bisa tasrif fiil wadoa, fiil madinya? Mana Zat? Monggo, Ustaz Fajar Yasin. Doanya aja Zat. Ya, wadoanya saja, wadoa fiil madinya aja. Bismillah. Wadoa, wadoa, wado'u, wado'at, wado'ata, wado'na, wado'ta, wado'tuma, wado'tum, wado'ti, wado'tuma, wado'tunna, wado'tu, wado'na. Oke, terus yang fiil mudhari'nya siapa nih yang mau tasrif? Ada yang mau? Kalau nggak ada saya yang nunjuk nih. Yang sudah, yang izin-izin sudah kembali belum ya? Sudah Ustaz, anak Ustaz. Iya, monggo Ustadz Imran ya, bukan? Iya, monggo siapa tadi? Saya nggak tahu namanya. Soalnya Ustaz ketutup Gifar nih. Ustaz. Monggo Ustadz. Kifar, Ustadz Kifar Azka. Nah, ilmu doreknya dari wadu'a. Nah, Ustaz. Bismillah. Yada'u yadu'ani yadu'una. Tada'u tadu'ani yadu'na. Tada'u tadu'ani tadu'una. Tadu'ina tadu'ani tadu'na. Ada'u Oh, nada'u. oke, tadi ada yang keliru kayaknya. Kalau nggak salah sih. Coba ulangi lagi, Ustadz. Ulangin. Iya, Yada'u yadu'ani yadu'una. Tada'u tadu'ani yadu'na. iya, ya, Tada'u nah.
Ya betul. تضعني تضعون تضعين تضعني تضعن Oke. نضع نضع. Nah, oke betul. Ini udah habis ya waktunya ya. Oke, kita jelaskan sedikit ini. Kaidahnya, inda tasrifil fi'l mithal thulathi tuhdafu fa'ul fi'li bila mithalil wawi fil mudhari wal amr. Ini ketika kita mentasrif fi'il mithal thulathi khususnya, maka fa'ul fi'il pada fi'il mudhari dan fi'il amarnya itu dihapus. Seperti tadi itu aslinya waqafa ada wawunya, ketika dirubah ke fi'il mudhari jadi yakifu, bukan yaukifu lagi ya, tetapi yakifu, wawunya dihilang. Kemudian di fil amr seharusnya yukif gitu ya, maka di sini dihapus wawunya jadi kif, itu maksudnya. Kemudian misal waqafta taqifu kif, wala tuhdafu fa'ul fi'li minal mithali al ya'i mithlu ya is apa nih, ya ista tayasu ias. Nah di sini adapun fi'il misal yang dia itu huruf pertamanya adalah ya, huruf ilatnya adalah ya, maka ketika dirubah ke fiil mudhari dan fiil amr, maka ya atau faul fiilnya tidak dihapus. Berbeda dengan fiil misal yang diawali dengan wawu, ya. Waqafa yakifu, waqaf taqifu kif, maka di sini ya ista tai asu, ya ini kan jadi ya-nya masih nih. I as itu juga ya-nya masih. Terus yang kedua, la yataghayyarul fi'lul mithalul mazidu ala thulathi inda tasrifihi fala tuhdafu fa'uhu. Nah, ketika fi'il misal tetapi dia lebih dari 3 huruf, maka uh, huruf misalnya tidak dihapus dan tidak berubah, tetap seperti fiil lain, fiil yang lain seperti fiil sahih. Contohnya di sini tawakkofa menjadi tawakkofta, ya. Tatawakkofu anta, tatawakkou, tawakkota, tatawakkou, tawakkok. Mana misalnya, harfu misalnya apa di sini? Huruf waw. Huruf waw itu adalah huruf misal daripada fiil thulathi mazid. Ya, aslinya waqafa dirubah ke fiil mazid menjadi tawaqqafa. Dan ketika fiil misal waw ketika menjadi fiil mazid, maka wawunya atau harfu misalnya tidak dihapus sebagaimana pada fiil thulathi, sebagaimana fiil thulathi yang mujarrad, ya, mujarrad. Dari sini insya Allah bisa dipahami ya. Insya Allah bisa. Nah, Ustaz, insya Allah. Taib. Karena waktunya sudah habis, kita pindah ke presensi. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Semoga bisa bermanfaat dan saya yakin ya hampir semuanya di sini materi ini sudah dipelajari di sebelum-sebelumnya, dan anggap aja ini adalah kita murojaah, dan ilmu itu lebih penting di murojaah daripada kita hanya mempelajarinya saja tanpa ya apa, di murojaah. Kalau kita belajar tapi tidak di murojaah, ilmu itu akan hilang. Tapi sekecil apapun, semudah apapun pelajaran, tapi kalau kita, atau seberat apapun pelajaran, kalau kita terus murojaah, apalagi yang mudah, itu ilmu itu akan semakin kuat pada diri kita, pada hati, tertancap dalam dada dada para penuntut ilmu. Oke, sorof ya, saya izin buka ini, buka presensi ini, terus perkuliahan. Sekarang kan ini kita ganti ya, yang 25 Mei ini
Kita rubah ke tanggal 31 sekarang. Jadi tanggal 25 yang dulu pakai UTS, sekarang kita isikan menjadi tanggal 31. Tanggal 1 ya, tanggal 1 Juni. Selesai. Ini kuliah. Ini online, bisa nggak sih? Apa tadi itu? Bab fi'il misal bulan. Bismillah, mudah-mudahan bisa nih. Oke, bisa ya. Masuk ke presensi. Oke, ini semuanya hadir ya? Atau ada yang izin? Ada yang izin nggak di grup? Ustaz Afan Sepertinya hadir Atika, semua. izin nyimak dulu. Ustazah Atika ada? Hadirah Ustaz, hadirah. Sudah nyimak ya. Terus apa? Apa Tadi Ustaz? ada Ini tiba-tiba waktunya dipanggil untuk mobil. pelajaran Oh, Ustaz. Ustazah siapa? Gifar ya, Ustazah Gifar yang saya keluarkan dari Zoom tadi. Oke, sudah join lagi. Saya anggap hadir semua ya, biar saya centang semua sini. Karena waktunya sudah selesai. Ini karena di sini satu kelas ya. Jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta, Asyhadu an la ilaha astaghfiruka illa wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Jazakumullahu khair, Ustaz. Wa iyyakum.